Oke guys, welcome back to my channel bersama dengan saya Rudy. Dan hari ini kita akan membahas satu hal yang seringkali kita dengarkan. Pepatah yang berkata namanya practice makes perfect. Yang namanya latihan itu akan membuat segala sesuatunya menjadi sempurna. Nah, pertanyaannya apakah memang betul apa yang dikatakan pepatah bahwa practice make perfect itu benar-benar terjadi? Dan seringkali kita menemui di tempat latihan banyak orang yang mengalami frustrasi saat latihan BJJ karena tidak mencapai kesempurnaan menurut mereka. Apakah Anda termasuk satu dari antara orang-orang itu? Yuk kita bahas hari ini. Oke guys, kita ngobrol mengenai practice make perfect. Dari kita kecil kita selalu didengung-dengungkan dengan kata-kata practice makes perfect. Menurut saya di dalam Brazilian Jiu-Jitsu susah untuk Anda menerapkan hal-hal tersebut. Kenapa? Kalau kita memahami bahwa yang namanya Brazilian Jiu-Jitsu itu adalah suatu perjalanan, menurut saya Brazilian Jiu-Jitsu adalah suatu progression, bukan ke suatu kesempurnaan, ya kan? Kalau kita ngobrol, apakah bisa saya mencapai satu titik teknik saya itu sempurna? Contoh kita mengambil teknik armbar misalkan. Adakah yang namanya armbar itu sempurna? Menurut saya nggak ada. Why? Contohnya aja kita ngomong di tingkat yang world class, di tingkat yang world level. Misalkan kita ngomong lah Gordon Ryan mungkin, kita mungkin ngomong Roger Gracie mungkin, atau ngomong juara-juara dunia yang lain. Itu pun mereka mempunyai teknik pengambilan armbarnya ada perbedaan dari satu orang dengan orang yang lain. Kita ngomong misalkan teknik berimbolo, misalkan Anda melakukan teknik berimbolo, Anda lihat beberapa yang terkenal, misalkan Anda melihat Mendes, Anda melihat Miyao Brothers mungkin, Anda melihat orang-orang yang lain yang jago di dalam hal berimbolo, Mike Musumeci misalkan. Itu pun mereka melakukan berimbolo dengan cara detail mereka masing-masing, tidak sama persis dengan satu dengan yang lain. Nah, lalu kita ngomong yang sempurna itu yang mana coach? Nah, itu juga pertanyaan saya. Tidak ada satu teknik atau satu hal pun menurut saya yang bisa Anda latih sampai ke titik sempurna. No. Menurut saya di dalam Brazilian Jiu-Jitsu yang namanya practice makes perfect itu agak menyesatkan. Why? Kita kalau menuju kesempurnaan, standar kesempurnaannya itu tidak ada soalnya. Yang ada adalah progress. Anda hari ini Anda berlatih, Anda tidak bisa melakukan armbar. Anda berlatih armbar, besok Anda bisa melakukan armbar. Kalau Anda besok bisa melakukan armbar, armbarnya mungkin masih jelek nih, kaku banget, kakinya mau ngelewatin kepala, step over the head itu aja susah. Anda lakukan lagi, lama-lama Anda bisa spinning dengan enak. Spinningnya enak tapi nggak rapet. Anda bisa spinning enak rapet tapi Anda nggak bisa finishing karena grippingnya mungkin nggak pas. Mau untuk finishing touchnya mau bridgingnya nggak pas, posisi angle-nya sikunya nggak pas dan sebagainya. Oke, jadi ada bertahap-tahap, layer by layer. Anda bisa bagus. Jadi menurut saya itu juga masih belum mencapai kesempurnaan. Tetapi hal yang paling penting adalah you make progression. Anda membuat progres dari hari ini lebih bagus daripada kemarin. Teknik yang Anda lakukan hari ini lebih baik, lebih mantap, lebih tepat daripada kemarin. Jadi menurut saya practice makes perfect itu sebaiknya diganti practice makes progression. Anda melakukan progress, Anda mendapatkan hasil lebih baik daripada kalau Anda tidak melakukan latihan. Itu yang pertama. Oke, pahami dulu lah, nggak ada yang namanya perfect, karena perfection itu menurut saya tidak ada. Oke, itu yang pertama. Poin yang kedua yang Anda harus pahami bahwa kalau Anda melakukan practice dan Anda gelap mata, yang penting saya latihan nih, saya setiap hari mau armbar 100 kali setiap hari, boleh. Nah, pertanyaannya apakah yang Anda lakukan itu sudah baik dan benar waktu Anda melakukan yang namanya teknik drilling tadi. Jadi perlu dipahami, kalau Anda melakukan satu teknik drilling, Anda melakukan teknik armbar, let's say Anda melakukannya ada sedikit kesalahan dalam teknik itu, misalkan salahnya mungkin posisi tangan lah, let's say harusnya thumbsnya pointing up, Anda ngambilnya pointing down, ya kan? Anda kalau yang tahu BJJ ini lawan Anda gampang untuk melakukan teknik hitchhiker misalkan, bisa escape.
Anda melakukan itu terus-menerus sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 100 kali Anda melakukan, lama-lama terjadi habit, kebiasaan yang salah. Anda melakukan finishing, lawan Anda tangannya pointing down, ya kan? Pointing down tangannya, lawannya lebih gampang escape. Tapi Anda sudah melakukan sekian ratus kali, sekian ribu kali, akhirnya terbentuk namanya muscle memory, melakukan suatu kesalahan yang simple tetapi salah. Nah, kemudian pada saat pertandingan mungkin terjadi lawan Anda escape beneran. Nah, bisa nggak kesalahan itu diperbaiki? Bisa, tetapi kalau Anda melakukan kesalahan yang berulang-ulang terlalu banyak, recovery-nya nanti juga perlu waktu yang lama. Jadi sekali lagi, practice bukan practice makes perfect, tapi perfect practice. Nah, ini yang penting ya, perfect practice. Anda melakukan sesuatu hal yang benar berulang-ulang, Anda akan mendapatkan better progression. Anda akan mendapatkan progres yang lebih baik. Oke, bukan berarti kalau Anda melakukan praktis yang salah itu nggak ada progresnya. Ya ada progresnya, tetapi ending goalsnya salah. Ya kan? Dulu beberapa 10 tahun lebih yang lalu, saya sempat punya hobi yang sangat dalam itu mengenai sulap. Jadi saya punya hobi main sulap. Main sulap, spesial saya tuh sukanya main sulap kartu. Kalau saya main sulap kartu, waktu drilling, guru saya dulu selalu mengajarkan pelan-pelan aja, ya kan? Sama kan, ada BJJ juga suruh pelan-pelan, pelan-pelan aja. Ngocok kartu itu nggak usah cepet-cepet, pelan-pelan aja. Nanti ada dealingnya 1, 2, 3, pelan-pelan aja. Yang penting benar. Oke, yang penting benar, sampai nggak usah lihat saya bisa ngocok kartu yang bawah ke atas ke bawah itu bisa, ya kan? Nah, itu perlu waktu, take a good amount of drilling, tetapi lakukan itu dengan sempurna. Kenapa? Sekali kita ngocok kartu, misalkan Anda kalau main dengan pesulap, Anda ketemu pesulap, disodorin kartu jangan mau lah, itu semua pasti sudah dikocok dengan dia, ya kan? Nah, kocok. Saya enggak perlu lihat pun saya tahu dengan pasti kartunya ini di tingkat keberapa, saya bisa tahu dengan pasti. Kok bisa? Ya karena saya sudah latihan itu sekian ratus kali, sekian enggak tahu berapa kali saya lakukan itu dengan sempurna. Karena saya lakukan itu dengan pasti benar, saya yakin ini pasti benar. Ya, jadi perfect practice itu makes better progression. Oke, jadi progresnya jadi bagus. Poin yang ketiga sekarang yang Anda harus pahami, bahwa yang namanya perfection menurut saya, perfection itu adalah momen. Perfection itu momen. Contoh, Anda kalau melihat pertandingan terkadang yang dilakukan oleh seseorang itu ambar yang mungkin nggak sempurna, tetapi at that moment ambar itu membuat orang lawannya tap pada waktu pertandingan, that's it, dia menang. Yes, dia melakukan yang namanya sweep yang tidak sempurna, tapi lawannya jatuh, terus gimana ya, dapat poin sweep, menang. Dia melakukan takedown yang tidak sempurna, tetapi dibanting lawannya jatuh, dia mendapatkan poin. Jadi menurut saya, Anda pada waktu praktis memang sebaiknya Anda mengejar sempurna itu tadi. Sebisa mungkin Anda buat itu sebaik mungkin, seperfect mungkin lah, sebisanya sebagus mungkin. Oke, Anda kejar itu. Kenapa? Kalau Anda punya muscle memory yang bagus, pada saat lawan Anda melakukan perlawanan, kondisinya tidak sempurna, kondisinya mungkin Anda lagi cedera mungkin atau apa, Anda punya cukup muscle memory untuk melakukan gerakan tadi dengan sebaik-baiknya. Oke, nanti ada halangan dari 100 nilainya mungkin turun jadi 75 atau 70 nilainya, tetap masih oke. Tetapi kalau waktu Anda melakukan latihan, Anda drillingnya asal-asalan, ya kan? Ada kan orang yang pokoknya saya kan drilling saya lakukan. Hari ini 100 kali repetisi, udah pokoknya 100, ngawul pokoknya 100 coach, selesai. Bisa nggak make progression di situ? Bisa, tetapi mungkin nilai Anda cuma 60 dari hasil latihan tadi, nilainya cuma 60 nilainya. Atau kita ngambil contoh yang lain lagi, misalkan ada orang yang kadang tanya ke saya, coach, kalau saya kena posisi side control misalkan, coach, saya bagaimana caranya escape yang paling baik? Jawaban saya nggak ada escape yang paling baik, semuanya conditional. Why? Tergantung lawan Anda pada saat di posisi side control, lawan Anda ini melakukan apa. Kalau lawan Anda di atas side control, dia cuma diam aja, ya mungkin Anda bisa escape dengan semua cara yang ada, Anda bisa escape.
Lawan Anda misalkan di side control, tapi dia pegangnya, Anda bodinya jadi pegangnya cross body misalkan, under the head, under the armpit, dapat cross body. Cara escape-nya tentunya tidak bisa semena-mena saya cuman pokoknya saya melakukan upah shrimping, ya tidak segampang itu. Saya harus melakukan beberapa hal lagi di luar itu. Misalkan lawan Anda dapat side control, terus Anda sudah kena posisi tangan Anda kena Kimura trap misalkan, ya tentunya ada hal lain lagi yang harus saya lakukan untuk mengatasi hal tadi. Jadi kembali lagi, semua itu adalah situasional, ya kan. Jadi kalau misalkan Anda dapat posisi mount pun, misalkan ada posisi Anda kena mount, misalkan Anda di bawah, Anda mau berusaha escape, apa yang harus Anda lakukan untuk Anda bisa escape? Ya ada banyak hal. Yang paling gampang kalau lawan Anda nggak ngapa-ngapain, mungkin Anda melakukan trap and roll, Anda bisa escape. Kalau Anda lawan Anda mungkin lebih mendefense, Anda nggak bisa serta-merta cuman trap and roll selesai. Anda harus melakukan mungkin shrimping escape, mungkin harus melakukan ankle pick, mungkin harus melakukan hal-hal yang lain-lain lagi, ya kan, tentunya selain melakukan hal yang basic-basic tadi. Nah, jadi semua itu adalah situasional. Jadi tidak ada langsung jawaban yang pasti bahwa satu teknik ini teknik yang paling sempurna untuk menjawab semua posisi tadi. Tidak ada. Itu semuanya adalah situasional, tergantung lawan Anda melakukan apa respon Anda, dan nanti juga tentunya akan ada respon balik dari lawan Anda. Jadi semua itu progres. Ya, jadi nggak ada yang namanya tiba-tiba Anda jago escape misalkan, Anda jago ngambil submission. Semuanya itu adalah progression yang Anda kumpulkan, akumulasi dari sepanjang Anda latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Oke. Pada saat Anda mungkin kompetisi atau Anda sparring, lawan Anda melakukan perlawanan dan sebagainya, Anda capek dan sebagainya, Anda mencoba melakukan eksekusi teknik, nilainya tinggal dari 60 tadi, nilainya mungkin tinggal 30 nilainya. Karena kepotong banyak hal tadi, nilainya tinggal 30. Jadi Anda mendapatkan result, sebetulnya mendapatkan hasil yang jauh lebih jelek daripada teman Anda yang waktu praktis dia betul-betul mengejar good grades, melakukan dengan sempurna, dengan semuanya serba bagus dan sebagainya. Oke, jadi itu hal yang harus dipahami. Anda harus melakukan itu dengan baik, Anda melakukan dengan intention, Anda melakukan dengan intention untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi Anda drill dengan maksimal supaya Anda bisa mendapatkan hasil pula yang maksimal. Oke, jadi tidak ada yang namanya practice makes perfect. Jangan mengejar sempurna saat Anda latihan, tetapi Anda practice to make progress. Oke, tetapi dalam Anda mencapai progress tadi, perhatikan juga semua detail-detail dari hal-hal yang Anda drill, dari hal yang Anda lakukan tadi. Anda ingat-ingat dengan sebaik-baiknya, lakukan dengan sebaik-baiknya. Trust me, you will make a very good progress in BJJ. Oke guys, keep on training and see you on the mat. Bos.